Sebentar. Oke. Ini saya hanya ingin sharing aja apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman sebetulnya di Bali dari tanggal sekitar pertengahan Mei ya, waktu itu dimulai dengan cantelan Bali 1 sampai 7. Oke, ini judul yang coba saya sampaikan karena running sekitar 1,5 sampai 2 bulan itu hasilnya kok di luar perkiraan. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi juga kepada Kagama Care, lalu juga koordinasi awal dari Mas Komo, dari Mas Derajat, juga dari restu dari Pak Ngurah Agung Diatmika sebagai Ketua Kagama Pengda Bali yang waktu itu juga saya mintai tolong untuk menyampaikan Mas Derajat sama Mbak Riani ke beliau bahwa saya hanya meneruskan apa yang sudah dimulai dengan luar biasa oleh Mbak Riani sebagai pelaksana awal cantelan perintis, saya bilang begitu, di Bali, dan itu dilakukan oleh Mbak Riani dan Kagama Muda di Bali. Jadi Mbak Riani ini dosen muda di Universitas Ngurah Rai, alumni S2 Fakultas Hukum, yang kebetulan waktu itu pernah ketemu juga waktu Munas, dan saya nggak menyangka bahwa bisa ketemu lagi dan sampai hari ini masih bisa bekerja sama. Lalu saya melihat bahwa dari histori yang ada, cantelan di Bali ini dimulai tanggal 14 Mei, lalu ada di 7 lokasi, 6 di Denpasar dan 1 di Gianyar. Semangat awalnya semangat berbagi. Jadi memang murni ingin membagikan apa yang dipunyai dari Kagama Care, dari Kagama Bali, Kagama Muda. Ini ada beberapa lokasi, bahkan nyantalinya pun nggak tanggung-tanggung, ada yang di mobil, di pinggir jalan. Nah, ini teman-teman PIC perintis cantelan Bali 1 sampai dengan 7. Ada Mbak Riani, Mas Arya, Mbak Jini di Gianyar, ada Mbak Cindy, kemudian ada Gus Pas, dan Rian. Luar biasa ini semangat di awal. Nah, saya masuk ke poin yang kedua. Cantelan Bali itu merupakan solidaritas antar warga dan donasi berbagai pihak yang berdatangan. Saya mulai dari pengembangan cantelan Bali per 7 Juni ya. Waktu itu saya ditransfer donasi awal pemantik dari Kagama Care sebesar 4,5 juta. Lalu kita mulai melihat beberapa lokasi yang bisa kita mulai untuk bersinergi, itu range rata-rata antara 150 sampai 1,5 juta yang sempat kita berikan ke cantelan teman-teman yang memang bersedia untuk mengelola itu. Inisiasi awal itu di 7 Juni, ada di 13 tempat lokasi di Denpasar dan Kuta Selatan. Karena saya tinggal di Jimbaran, jadi saya juga lebih melihat kemungkinan untuk dikembangkan di Kuta Selatan. Nah, semangat berbagi itu tumbuh dan berkembang, dan semangat yang dibagikan itu dari awal adalah berbagi apa yang dipunya, dan hashtag yang selalu kita share adalah warga bantu warga dan solidaritas tanpa batas, tanpa mengenal batas apapun lah. Tidak ada diskriminasi untuk melakukan kegiatan ini karena hanya demi kemanusiaan. Lalu ajakan yang kita gaungkan adalah di setiap cantelan adalah siapa saja bisa mengambil dan siapa saja bisa mengisi. Nah, 2 minggu pertama itu bisa dilakukan hampir setiap hari di semua cantelan, tapi sekitar 2 minggu terakhir ini sudah mulai berkurang frekuensinya menjadi 1 sampai 3 kali. Cantelan-cantelan ini mampu membuka hati masyarakat. Banyak yang tergerak itu yang membuat saya surprise, tahu-tahu di info di WA group, Bude ini ada yang nyantelin, ada yang 6, ada yang 12. Itu kadang terjadi di luar jadwal teman-teman nyantelkan, terutama di minggu-minggu sekarang ini. Nah, ini teman-teman yang bergerak di cantelan Bali 8 sampai 20, saya ingin membagi menjadi 2 tem ya, menjadi 2 tipikal cantelan. Jadi yang pertama ini yang cantelan memberdayakan warganya dan mengelola donasi dari donatur. Nah, donasi yang didapatkan dari Kagama Care, dari warga setempat, ada dari donatur pribadi,
Bahkan ada komunitas mahasiswa, lalu ada Solidaritas Pangan Bali, ada komunitas tanam saja yang membagikan bibit, ada dari Dinas Sosial, dari Bank Pembangunan Daerah, Pertamina, dan dinas-dinas terkait. Lalu dari rekapan yang saya kelola dari WA Group, karena tidak semua teman-teman menginformasikan detailnya ya, saya coba rekap yang ada di WA Group yang mereka sempat share aja, itu totally beras yang sudah kita dapatkan ada sekitar 577 kilo. Sayur ada 270 paket, itu yang terrecord, lalu ada susu, sembako, perlengkapan mandi, bibit, itu ada 189, ada sanitasi, ada masker, ada kaos. Total dana yang kami terima untuk mengelola 13 cantelan itu ada 6.436.500. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari Kagamaker 4,5, lalu dari donatur 2.236.500. Tapi saya terus terang tidak tahu detail masing-masing teman-teman di cantelan karena saya sudah pasrahkan. Teman-teman monggo mau dikelola seperti apa. Saya hanya memantau kalau kira-kira ada yang seret gitu, ya udah kita coba bantu. Ya, total cantelan yang sudah dibagikan ini hanya yang terrecord di WA Group ya. Itu ada 1.737 dalam durasi waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan ini. Nah, isi cantelan seperti teman-teman yang lain tentunya ada sayuran, ada bumbu, telur, dan sebagainya. Lalu ada peralatan mandi juga, ada juga yang membagikan kaos dan sebagainya. Nah, dinamika yang terjadi berkat cantelan itu memang selain dari hati, ada perhatian, ada kepedulian, lalu ada aksi nyata untuk berbagi, itu saya merasakan sebagai bentuk solidaritas yang memang tergerak sedemikian kuat dengan kondisi saat ini. Nah, saya juga melihat ada masyarakat yang sebetulnya pengen bantu, tapi tidak tahu bagaimana memberikannya. Nah, dengan adanya cantelan ini, donasi-donasi dapat difasilitasi. Banyak yang packing sendiri, lalu nyantelin sendiri. Ada juga yang menitipkan, kebetulan kayak kami di GNP ini ada koperasi, ada yang belanja di situ, lalu nitip dicantelkan. Ada relawan yang bersedia membantu, lalu ada semangat gotong royong. Nah, yang menarik di Bali ini, baik di Denpasar maupun di Kuta Selatan, banyak teman-teman muda yang diajak dan bersegera untuk terlibat aktif untuk mau melakukan kegiatan ini. Saya juga melihat sebagai cantelan ini sebagai sarana untuk bertemu. Ya walaupun tentu harus berjarak ya, tapi paling tidak ada tombol kangen untuk bertatap muka pada saat ada kegiatan cantelan. Nah, ada kegembiraan dirasakan bersama, lalu bagaimana melihat wajah-wajah yang begitu sukacita atau gembira mengambil dan ada yang menyediakan. Jadi vibrasi getaran apa ya energi kebaikan itu seolah memancar satu dengan yang lain. Lalu tumbuhnya relasi dan komunikasi yang lebih baik, saling menjaga dan mengingatkan untuk care dengan yang lain. Nah, catatannya siapapun boleh mengambil, itu jadi kita juga tidak tahu berapa banyak yang sudah diambil persisnya, lalu siapa yang mengambil, tapi saya selalu ingat apa yang disampaikan Mbak Ardi, ya sudah, cantelkan, ikhlaskan, letting go, biarkan pergi. Itu. Dan pasti itu bermanfaat. Tidak pernah berhitung, tidak pernah mempertanyakan lagi lah. Jadi istilah saya selalu saya bilang, wes pokoknya nek ngelakoni cantelan niku enjoy, ikhlas, happy, itu aja. Nah, lalu saya juga melihat memang di beberapa cantelan itu yang mengambil ya hanya itu-itu saja. Memang sempat dikomplain, Mbak, yang ngambil itu lagi, itu lagi. Ya enggak apa-apa, karena memang mungkin dia butuh setiap kita nyantelin, enggak masalah. Terus saya juga melihat 1-2 mulai ada ketergantungan, ada yang telepon, Ibu kok hari ini enggak nyantelin, itu juga ada. Itu juga ada pengalaman di salah satu cantelan itu di Taman Giri, Mbak Ati juga gitu, coba ngasih informasi bagi yang mau membantu, hubungi nomor sekian, ternyata yang menghubungi justru yang membutuhkan. Memang ada 1-2 kendala, memang partisipasi warga yang naik turun, tapi kita saling melengkapi mengisi. Nah, ini salah satu contoh cantelan Bali 10 di Taman Giri yang dikelola oleh Mbak Ati.
kebetulan Mbak Ati ini juga mengelola Omah Ijo. Cuman hasil Omah Ijo yang luar biasa belum bisa dicantelkan di sini karena faktor jarak. Omah Ijo ada di sekitar Jimbaran, lokasi cantelan ada di Taman Giri. Tapi surprise-nya baru hari pertama itu sudah ada yang begitu nyantelkan. Hari pertama ada yang lihat langsung telepon Mbak Ati, Mbak Ati boleh nggak nyantelin dari hasil kebun? Tahu-tahu udah datang, ternyata dari kebun dia Pak Ferdi Kolo nih kalau nggak keliru fotonya. Metik singkong di kebunnya langsung dibagikan. Lalu ini juga ada beberapa contoh cantelan di situ. Nah ini yang di Gria Nuasa Pratama, ini cantelan yang memang semangat untuk go green, berusaha tidak menyediakan plastik, walaupun untuk beras juga dilihat masih kita harus packagingnya pakai tas plastik. Lalu kita mengusahakan teman-teman yang datang itu juga membawa tas. Hanya kadang slip memang agak susah juga, ibu-ibu itu diarahkan untuk memakai masker itu berkali-kali masih belum tertib di sini. Kalau untuk kebersihan memang di bawah itu ada koperasi, ada washing, jadi teman-teman atau siapapun yang mau mengambil bisa mencuci tangan di situ dulu. Kebetulan nggak terfoto. Nah, kita juga surprise ternyata komunikasi dan koordinasi teman-teman pengurus di perumahan itu luar biasa. Jadi kerjasama dengan berbagai pihak juga sudah terjalin. Kebetulan karena di situ juga ada pertumbuhan yang luar biasa dengan KWT. Lalu ada Pak Wakil Bupati sudah datang, ini juga kunjungan Pak Camat Kuta Selatan, ada Pak Lurah juga sudah sempat mampir dan amat sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman di Gria Nusa Pratama. Nah ini yang di Denpasar, Gang Wijaya Kusuma, ini Guswah. Sebentar, ini PIC-nya Mas Yusep. Mas Yusep ini luar biasa, beliau adalah salah satu GM, General Manager di salah satu hotel di Seminyak, tapi wes Mbak tak bantu. Jadi setiap pagi jam 7 tuh beliau sudah bantu nyantel-nyantelin, mernah-mernahke, tapi karena ini sudah running new normal, beliau sibuk, jadi kita banyak dibantu oleh, ini ada Mbak Rina, lalu ada juga Mami Kirana, dan di awal juga dibantu oleh pengurus lingkungan dan teman-teman koperasi. Nah ini yang di Denpasar, ini PIC-nya Guswah, rekan muda dari Gada Bali yang luar biasa supportnya untuk ketahanan pangan juga sudah running, lalu untuk cantelan juga selalu setia berbagi dan menemani. Lalu, nah ini cantelan 15 kubu kopi Denpasar ini PIC-nya Mas Rofiki Hasan. Luar biasa ternyata ketika dimintain apa, Mas, boleh enggak kubu kopi dipakai untuk base-nya cantelan. Yang pertama mungkin nanti bisa kita bantu carikan sayuran dari Kintamani, lalu dari Bedugul waktu itu dibantu oleh Bli Adi, teman muda juga dari Gada Bali yang memang punya relasi dengan petani di Baturiti dan Bedugul. Lalu setelah itu dengan donasi awal 500.000, Mas Rofiki bisa mengelola cantelan luar biasa dan benar banyak pihak yang begitu tertarik dan membantu. Nanti ada video tersendiri untuk khusus cantelan kubu kopi ini. Saya nanti minta izin Mas Rofiki untuk membagi. Mas Rofiki ini agaknya pemalu, jadi untuk share-share tertentu itu belum terlalu optimal, tapi nanti saya akan coba share. Mohon maaf agak terlambat juga nanti saya nge-share-nya. Nah, ini juga bantuan dari teman-teman solidaritas pangan, lalu juga ada dari banyak pihak, belikan sayur, langsung dititipkan ke kubu kopi, packagingnya juga luar biasa. Ya, ini yang di Cantelan Bali 18, Kusuma Bangsa Denpasar. Teman-teman dengan semangatnya, dengan keterbatasannya, tetap setia melakukan kegiatan ini. Nah, ini yang di Jalan Taman Sari Mumbul ini ada Pak Pak Antara. Oh ya, Kusuma Bangsa ini Bli Adi. Taman Sari. Ini Pak Kade Antara ini juga teman dari Gada Bali juga. Lalu ada cantelan Bali 20, ini Bu Pauline, ya dia cantelin seadanya, siapa nitip, dia taruh, dia punya, dia taruh. Nah ini teman-teman PIC, ini ada Mbak Ati,
cantelan di Taman Giri juga beliau juga yang koordinator di Umah Ijo. Ini ada Mas Yusep di Grian Masa Pratama, ada Guswah, ada Mas Rofiki Hasan, lalu Bli Adi, Pak Ade Antara, sama Bu Paulin. Terima kasih untuk semua kerjasama yang luar biasa sampai saat ini. Nah, yang berikut saya akan menyampaikan beberapa cantelan. Saya akan menyampaikan kita juga jadinya terus tertarik untuk mengisi cantelan itu, tapi tetap mempertimbangkan potensi-potensi atau hasil petani yang memang tidak tersalurkan seperti biasa karena hotel, restoran banyak yang tutup. Jadi memang sesekali saya dengan beberapa teman juga saya minta tolong Bli Adi dan teman-teman untuk kontak petani sayur di Bedugul Baturiti maupun saya kadang ke Kintamani juga udah punya kenalan beberapa pedagang sayur. Jadi kadang ngenes juga ya, kayak ini labu siem 1 tas itu harganya cuma 10.000 padahal isinya 40 biji. Lalu ada juga sawi, ini 1 tas juga 10.000. Kadang tuh aduh, usaha mereka menanam sekian lama dihargai segitu tuh kadang nggak tega juga. Jeruk juga luar biasa. Nah, kadang saya juga minta tolong Bli Adi belikan, tapi sudah dalam bentuk paket-paket seperti ini. Ini biasanya kita langsung drop-drop ke beberapa titik cantelan. Kalau saat itu kita melihat ada cantelan-cantelan yang memang istilahnya agak slow ya. Kok dilihat kok nggak ada progres, kadang saya tanya, ya udah nanti titip. Nah, ini cantelan Bali bersinergi dengan urban farming. Ternyata kegiatan Kagamaker dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan juga di Bali, ini lama-lama hasilnya luar biasa dan bisa dibagikan. Nah, ini cantelan itu apa, sudah teman-teman berkali-kali dalam kesempatan ini sudah show ketiga, tentunya teman-teman sudah lebih paham tentang apa itu cantelan, saya tidak akan ulang. Nah, urban farming ini menjadi salah satu ujung tombak ketahanan pangan juga yang dilakukan oleh Kagamaker, dan saya lihat hasilnya juga sudah luar biasa, tidak hanya di Bali tapi di tempat-tempat yang lain. Nah, ini pengembangan kegiatan bercocok tanam untuk kebutuhan sayur, pangan segar, organik, tanpa pestisida. Lalu kegiatannya itu ternyata tidak hanya membagikan benih, menyemai, membagikan bibit, membudidayakan, tapi lebih daripada itu ada gerakan-gerakan tertentu yang akhirnya kembali ke alamnya tuh luar biasa. Pupuk, kita sama-sama belajar pakai pupuk organik, pupuk cair organik, lalu juga bikin mol, bikin ekoenzim, banyak hal yang akhirnya berkembang dengan adanya kegiatan urban farming ini. Yang jelas setiap kali panen, itu memang untuk konsumsi sendiri, kelebihannya dibagikan atau dicantelkan. Nah, saya juga berusaha membagikan semangat-semangat ini dengan keterbatasan waktu saya, dengan nge-share lah sedikit-sedikit di WA Group maupun di IG dan Facebook. Nah, donasi awal sebetulnya untuk kegiatan urban farming ini, yang pertama memang secara pribadi sekitar bulan Maret saya pernah mencoba membagikan, tapi setelah itu dengan ketemu dengan Mas Derajat, Mas Komo, lalu juga Blide Mantra, ternyata donasi benih dari Kagama yang dibagikan itu amat sangat menjadi kekuatan awal kita gitu loh. Lalu ada juga donasi dari individu, dari sampah dapur yang dikelola teman-teman kayak tomat, terong, dan sebagainya. Lalu donasi dari Dinas Pertanian. Ini saya juga lihat kayaknya ada Bu Erida ya. Bu Erida ini salah satu koordinator penyuluh di Kuta Selatan yang selalu setia deh kayaknya. Kemanapun ada informasi tentang urban farming, lahan, itu beliau selalu update. Ini juga beliau hadir juga di sini. Luar biasa. Makasih banyak Bu Erida. Jenis benih bibit yang dibagikan. Gimana Pak? Ya. Jenis benih atau bibit yang dibagikan rata sama ya, karena basic kita dapat sama dari Kagamaker, ada tomat, terong, kangkung, bayam, sawi hijau, pokcoy, itu yang memang cepat sekali panen dan bisa cepat sekali dibagikan nih, kangkung, bayam, sawi hijau, pokcoy, selada.
Lalu yang jenis-jenis seperti kacang panjang merah, buncis, gambas, timun itu memang butuh waktu. Oke. Catatan yang saya dapatkan dari kegiatan urban farming yang saya rasakan bersinergi juga dengan cantelan, itu yang pertama yang saya ingat selalu apa yang disampaikan Mbak Ardi atau Mas Komo ya, di mana selalu ada meeting Zoom atau webinar itu, makan yang ditanam, menanam yang dimakan, mangan sing ditandur, nandur apa sing dipangan. Semangat itu juga yang saya bagikan kepada teman-teman. Dan mulai dari yang ada dan mudah dilakukan. Wes pokok men ditandur WC, kadang begitu. Kalau ada kesempatan ya kita bilang medianya ini itu. Tapi kadang sebelum memulai orang udah memeng, ya udah coba dilihat tanahmu bisa dikelola sampai sebatas mana, tanam dulu. Coba nanti kita lihat perkembangannya. Karena karakteristik tanah kan berbeda-beda. Di Denpasar, dengan Pecatu, dengan Tanjung Benua, dengan Jimbaran berbeda. Jadi semangat mulai dari yang ada, bisa dilakukan, tanam saja. Ini tujuannya memang untuk menyediakan makanan sehat, lalu ketersediaan pangan juga terjamin, paling tidak di halaman ada bisa dipetik sendiri, tidak perlu kemana-mana. Nah, sinergisitas urban farming dengan cantelan akhirnya bisa terbukti, nanti bisa dilihat di video terakhir yang akan saya sampaikan. Nah, lalu saya juga melihat ketergantungan rumah tangga terhadap sumber pangan segar juga sudah mulai berkurang ya, dan menggali potensi, menggali sumber ekonomi dan produksi pangan secara lebih optimal. Membagikan informasi kegiatan urban farming itu juga selalu saya lihat teman-teman sendiri juga dengan sukacita berbagi kabar baik melalui medsos. Nah, ini urban farming yang ada di Bali sampai saat ini ada sekitar 20 berapa ini? 22 atau berapa, masih ada tambah lagi, belum sempat saya update, ada tambahan satu di Denpasar. Nah, ini beberapa teman yang sudah mengelola urban farming dan bisa dicantelkan. Ini ada Rumah Pelangi 1, 2, 3, koordinatornya ada Bang Johan dan teman-teman muda di sana. Lalu Tanjung Benua ini di pantai ya, dekat pantai. Lalu di Kebun Kori Cinta Indonesia ini di dalam perumahan. Lalu ada Kebun Pecatu, itu ada yang di lahan luas ini. Ya, ada Pak Fransius dan Bu Mercy di sana yang mengelola bersama teman-teman. Nah, ini yang di Cantelan Bali 8, 14, 17 Rumah Pelangi. Nah, teman-teman muda bisa menanam sayur dengan lahan yang terbatas. Ini termasuk daerah selamnya Denpasar ya. Kalau di Rumah Pelangi ini ada Bang Johandi Sinaga ini yang luar biasa semangatnya. Nah, ini Cantelan Bali 9 ini yang mengelola Mbak Lia dan Pak Broni dengan keluarga besar di Tanjung. Ini semangatnya juga luar biasa. Sudah berkali-kali panen dan bisa menggerakkan dari satu kebun di halaman kecil rumah sudah berkembang menjadi 3 kebun. Belum lagi benih-benih dan bibit-bibit yang sudah dibagikan untuk warga di daerah Tanjung Benua. Dan kadang kalau ada kelebihan juga mereka bungkus ikan walaupun cuma seperempat kilo dimasukkan juga di cantelan mereka. Nah, ini kebun cantelan Bali 12, ini koordinatornya Mbak Nila Sofianti, ini Kagama Bali juga. Bersama teman-teman ketahanan pangan, ini ada Bu Nyomansi Astuti, ada Bu Gita yang mengelola kebun. Kita juga sering kadang-kadang ikutan panen nih, kayak saya sama teman-teman dari JNP juga ke sana ikutan panen. Lalu ada teman-teman muda itu dari Rumah Pelangi, dari Gada Bali juga ikutan panen di sana. Oke, ini yang di Cantelan Bali 16 di Kori Nuansa Ungasan bersinergi dengan kebun di Pecatu. Jadi hasil panen mereka juga sudah bisa dicantelkan kangkung. Nah, ini PIC-nya ada Bang Johandi Sinaga, ini mahasiswa S2 UNUD, pengelola Rumah Pelangi, dan ada Mbak Angelia Boy, ini ibu rumah tangga di Tanjung, ada Mbak Nila Sofianti, ini kontributor salah satu media di Bali,
Lalu teman-teman muda ini ada Dewi dan Putri, pelaksana di Rumah Pelangi, dan ada Bu Mersiana, ini yang di Perumahan Korinwan Saumasan. Oke, terima kasih. Saya minta tolong Mas Komo untuk share videonya, Mas Aget. Bisa, Mbak? Sebentar. Oke, monggo. Matur nuwun. Gambarnya nggak keluar ya? Oh, sekedap. Oke. Oke. Keluar. Sekedap. Baliknya sih, Mbak. Stop share. Sih, Mbak. Tuh. Oke. Mas Komo itu yang kleben, Mas. Oh, sorry. Yang kleben ini. Si Bali ya. Aku sesok Agustus pertengahan leneng Yojo, Mas. Saiki saya neng Bali. Oh, oke, Mbak. Kok bisa error ini? Saya apa coba tak? Sudah. Sudah.
Itu saja satu hal yang ingin saya sampaikan. Ternyata semangat dari Kagama Care, dari Kagama dan terutama dari teman-teman di Bali ini bahwa cantelan dan urban farming itu ternyata memang bisa menjadi salah satu tools, salah satu sarana kita untuk mengembangkan solidaritas sekaligus kegiatan untuk memberdayakan masyarakat, bukan memperdaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui fasilitas dan sarana dan kesempatan yang diberikan oleh Kagama Care bisa ditangkap pesannya oleh